Video ini akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Disdukcapil Smart Bantul. Aplikasi ini dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul yang berfungsi untuk melakukan pengajuan layanan administrasi kependudukan secara online. Untuk mengakses aplikasi ini, kita harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi Disdukcapil Smart Bantul di Play Store. Sedangkan untuk App Store belum tersedia dan untuk websitenya masih dalam tahap pengembangan. Setelah mengunduh aplikasi tersebut, kita harus menginstal aplikasi dan melakukan login. Terdapat dua macam login yang ada di aplikasi ini. Yang pertama adalah login untuk warga asli Bantul dengan memasukkan nomor kartu keluarga dan NIK KTP pada kolom berikut. Selanjutnya, klik masuk dan mengisi kelengkapan data yang dibutuhkan berupa email, nomor telepon, dan foto selfie. Lalu, klik kirim. Sedangkan untuk login kedua adalah login yang diperuntukkan bagi warga pindah datang dari luar Kabupaten Bantul dengan klik di sini. Kemudian, masukkan nomor kartu keluarga domisili asal dan NIK KTP. Isikan kelengkapan data berupa email, nomor HP, dan foto selfie. Lalu klik kirim. Setelah kita melakukan login di aplikasi, maka kita dapat mengajukan layanan administrasi kependudukan yang dibutuhkan. Layanan tersebut terdiri dari mobile kartu identitas anak, KTP elektronik, Smart On untuk perubahan data kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, akte perceraian, dan pindah keluar. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu layanan administrasi kependudukan tersebut. Namun, sebelum itu, kita perlu mengetahui alur pengajuan dokumen. Alur tersebut yakni, klik menu, bacalah penjelasan singkat terkait menu tersebut. Pengajuan dilakukan dengan klik tanda plus di pojok kanan bawah. Siapkan persyaratan dan isi formulir dengan tepat. Setelah itu, checklist pernyataan persetujuan dan klik kirim. Tahapan permohonan sudah selesai. Menu pertama adalah MKIA. Pilih salah satu jenis pengajuan. Misalnya, untuk jenis pengajuan perubahan data atau ganti foto. Data yang perlu diisi adalah NIK anak, nama ayah dan ibu, lalu checklist data yang perlu diubah. Setelah mengisi data yang perlu diubah, unggah foto atau scan KIA lama yang sudah digunting sudut pojok atas. Artinya KIA yang lama harus dipastikan sudah rusak. Salah satu caranya bisa digunting di bagian pojok atas dan unggah foto anak. Perlu diketahui juga bahwa persyaratan foto anak yang diunggah hanya untuk anak yang usianya di atas 5 tahun dengan ukuran 2x3 dan background bebas. Sedangkan untuk anak yang usianya di bawah 5 tahun tidak perlu mengunggah foto dan dapat diisi dengan foto dokumen lain seperti akte kelahiran anak. Setelah itu, pilihlah layanan pengiriman KIA. Berikan tanda checklist atas pernyataan persetujuan, lalu klik kirim. Permohonan sudah selesai. Menu kedua adalah KTP elektronik. Pilih jenis permohonan yang dibutuhkan. Misalkan, untuk jenis permohonan atas pengajuan baru, data yang perlu diisi adalah NIK dan golongan darah, serta kita perlu mengunggah bukti keterangan sudah perekaman. Jika surat keterangan tersebut tidak dimiliki, maka dapat diisi dengan foto KK. Setelah itu, checklist pernyataan persetujuan dan klik kirim. Menu ketiga adalah Smart On yang berfungsi untuk melakukan perubahan data pada kartu keluarga. Terdapat 3 alasan pengajuan yang nantinya apabila membutuhkan formulir-formulir tertentu dapat diunduh dari link berikut. Untuk pengajuan atas KK hilang dan rusak, kita cukup memasukkan nomor KK dan mengunggah foto surat keterangan hilang dari kepolisian atau foto KK yang rusak. Sedangkan untuk pengajuan atas perubahan data anggota keluarga dapat memasukkan NIK lalu mengisi formulir dengan tepat. Untuk perubahan atas pisah KK, perlu mengunggah beberapa dokumen seperti berikut.
Menu ini dapat sekaligus digunakan untuk melakukan perubahan data anggota keluarga yang lain dengan checklist kolom berikut. Setelah selesai mengisi semua formulir, jawablah pertanyaan ini. Lalu, checklist pernyataan persetujuan dan klik kirim. Pengajuan perubahan data pada kakak akan diproses dan nanti hasilnya adalah kakak yang baru dalam bentuk file yang dapat diunduh dan dicetak sendiri. Menu keempat adalah akte kelahiran. Ada 3 pilihan pengajuan. Silakan checklist pengajuan yang dibutuhkan. Syarat-syarat yang dibutuhkan antara lain: 1. Data orang tua meliputi KTP, KK, surat nikah atau akte perkawinan, dan surat cerai atau akte perceraian bagi orang tua kandung yang sudah bercerai. 2. Surat kelahiran dari rumah sakit atau bidan yang sudah ditulis nama anak. 3. Data saksi dan data pelapor meliputi KTP. 4. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila akte hilang dan foto akte rusak. 5. Surat atau bukti lainnya terkait perubahan data tertentu seperti ijazah, bukti perubahan nama, dan lain sebagainya. Setelah formulir terisi semua, checklist pernyataan persetujuan dan klik kirim. Menu kelima adalah akte kematian. Terdapat 2 pilihan pengajuan. Apabila permohonan pengajuan akte baru, maka syarat yang harus disiapkan adalah sebagai berikut. Lalu, isilah formulir hingga selesai dan checklist pernyataan persetujuan. Klik kirim. Sedangkan untuk permohonan atas akte hilang atau rusak, isikan data NIK, nomor akta, dan nama, lalu unggah surat kehilangan dari kepolisian atau akte yang rusak, dan unggah KK serta KTP dalam 1 frame foto. Kemudian, checklist pernyataan persetujuan dan klik kirim. Menu ke-6 adalah akte perkawinan. Di dalamnya sudah terdapat syarat apa saja yang perlu disiapkan, seperti berikut ini. Lalu, isilah formulir-formulir yang ada dan unggah semua foto atau scan berkas yang dibutuhkan. Setelah semua terisi dengan benar, checklist pernyataan persetujuan dan klik kirim. Menu ke-7 adalah akte perceraian. Di dalam menu tersebut sudah terdapat persyaratan yang harus disiapkan seperti berikut. Setelah itu, isilah formulir-formulir yang ada dan unggah berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian checklist pernyataan persetujuan dan klik kirim. Menu ke-8 adalah pindah keluar. Menu ini digunakan untuk mendapatkan surat keterangan pindah keluar yang akan membantu persyaratan administrasi ketika pindah. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Untuk lampiran khusus terkait elemen data yang dibutuhkan dapat diunduh di link berikut. Isilah formulir yang ada dan unggah berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian, checklist pernyataan persetujuan dan klik kirim. Selesai sudah pembahasan kita terkait permohonan pengajuan dokumen administrasi kependudukan. Apabila mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi ini, dapat menghubungi nomor aduan berikut dengan format di bawah ini. Sekian dan terima kasih.